Selamat pagi, Jess. Ini ada komen ini ternyata udah beberapa kali nih, udah beberapa hari ya. Bapak saya hepat, kata DODO TR, harapan sembuh sangat kecil. Apakah betul tidak ada obatnya? Ya kalau cari obat pasti ada. Cuman permasalahannya bisa menyembuhkan atau tidak. Setahu saya obat tidak bisa menyembuhkan apapun itu, ya. Kalau sudah masuk ke masalah degeneratif, Anda sudah masuk ke masalah komplikatif, Anda masuk ke masalah metabolic syndrome, udah pasti OBAT bukan jalan keluar menurut saya ya. Tapi kalau kaki Anda patah, masuk ke rumah sakit, kemudian dikasih obat, nah itu bisa membantu. Kemudian Anda melahirkan, dikasih obat, itu membantu. Anda bermasalah dengan gigi, dan kemudian operasi gigi, dan kemudian dikasih obat, itu bisa membantu. Tapi kalau sudah masuk ke masalah metabolic syndrome, yang diawali tentunya, semuanya pasti diawali dengan degeneratif. Apa itu degeneratif? Degeneratif adalah gagalnya sel meregenerasi diri. Itu adalah kata kunci dalam masalah-masalah yang sekarang ini menghabiskan 70 triliun uang BPJS setiap tahun. Diabetes itu termasuk, gagal ginjal itu termasuk, kanker itu termasuk, prostat itu termasuk, Alzheimer termasuk, osteoporosis termasuk, hepatitis ini termasuk. Ya, itu adalah penyakit-penyakit yang diawali dengan yang namanya degeneratif. Inkubasinya untuk menuju ke penyakit-penyakit itu bisa 3-5 tahun, bisa 10 tahun kemudian. Dan seringkali diterjemahkan, oh ada keturunan diabetes contohnya. Oh, ada keturunan diabetes. Nggak ada keturunan diabetes. Oh, ada keturunan kanker. Nggak ada keturunan kanker. Semua penyakit-penyakit itu, oh hepatitis ada keturunan hepatitis. Nggak ada. Penyakit-penyakit metabolik itu tidak diturunkan, tapi dibentuk dari pola makan. Dari pola makan, pola hidup, pola sehat. Itulah yang membentuk penyakit-penyakit seperti ini. Kalau sudah mentok, maka saya dengan seragam saya akan bilang, Bapak Ibu, dengan berat hati, kami sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, kami sudah berusaha dengan maksimal. Kalau ujungnya tidak sesuai dengan harapan, ya mau diapain lagi? Kami sudah melakukan dengan maksimal. Dengan maksimalnya itulah di mana orang memperjuangkan, ya, memperjuangkan untuk kamu dari obat yang satu masuk obat yang kedua, dari obat yang kedua naik obat yang ketiga, dari obat yang ketiga naik ke obat yang keempat, dari obat yang keempat naik ke obat yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sehingga satu orang bisa minum obat sampai 20, bahkan ada yang sampai 25 butir. Nah, itu yang disebut metabolik. Ya, dan penyakit-penyakit itu yang menuju kepada kematian itu mencapai 60-70% itu. Benar, kamu kalau nggak percaya tanya itu, atau kamu stay di rumah sakit deh, kamu nyatetin tuh survei di sana. Kamu nanti bisa mengiyakan omongan saya. Ya. Korbannya banyak. Tante saya termasuk korbannya. Ya. Salah satu orang tua saya termasuk korbannya. Dari ujungnya, ya kita udah berusaha dengan segenap hati. Tapi, kamu tidak berhenti untuk mengobati. Dan tidak merubah pola hidupmu. Tidak merubah pola makanmu, dan tidak merubah pola sehatmu. Ya sami mawon. Sama aja kamu setor nyawa itu namanya. Ya. Apakah tidak ada obatnya? Ada, kan setiap penyakit pasti ada obatnya. Loh, mobilmu model apapun rusak loh, ada bengkelnya. Termasuk itu mobil tua sekalipun, ada bengkelnya pasti. Ya, ada bengkelnya. Kemarin saya bawa speaker saya JBL tahun berapa itu? JBL tahun 70-80-an. JBL tahun 80-an ke showroomnya JBL. Mereka udah enggak keluarkan itu. Apa namanya itu? Alat itu produksinya udah nggak ada produksi lagi tuh, tapi tetap bisa dikanibal. Nah, kan gila tuh.
Nah, hidup itu juga begitu, Jess. Jadi, kalau kamu cari obat, pasti akan ketemu dengan obat. Tapi kalau kamu cari sembuh, nah kamu akan ketemu dengan kesembuhan. Kamu cari mujizat, kamu akan dapat mujizatan. Kan ada 3, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan, carilah kamu akan mendapatkannya, dan mintalah kamu akan diberi. Nah, permasalahannya kamu mintanya apa? Kamu mencarinya apa? Kamu mengetok pintunya siapa? Nah, dibuka, didapat, dan diberi ini, itu semua akan tergantung dari mindsetmu. Ya, itu tergantung dari mindsetmu. Karena itu berhubungan dengan tujuannya apa. Tujuan akhir itu apa? Nah, itu yang kamu harus perhatikan. Bisa sembuh nggak? Dengan keadaan yang terjadi. Nah, tergantung kamu mau nyarinya apa. Kalau kamu cari obat, kamu akan ketemu obat-obatan. Sehingga tidak akan kunjung selesai. Karena dari obat yang satu, kamu akan ditambah obat yang lain. Ingat baik-baik satu hal. Yang berhubungan dengan ginjal, itu pasti lambung. Yang berhubungan dengan gula darah, itu pasti lambung. Yang berhubungan dengan liver, itu pasti lambung. Yang berhubungan dengan itu, hepatitis itu pasti lambung. Itu hepatitis kan liver itu. Yang berhubungan dengan jantung, itu pasti lambung. Nah, itulah sebabnya jaga lambungmu. Jangan di OBAT-OBAT-in lambungmu. Karena dari lambung itulah virus lolos. Dari lambung itulah bakteri lolos. Kapan? Ketika kamu memusuhi lambungmu. Bagaimana cara memusuhi lambungmu? Kamu OBAT-OBAT-in lambung. Ya. Ketika kamu makan, sarapan, lambungmu perih, lambungmu mules, lambungmu berkata mah. Nah, itulah awal mulanya. Artinya, lambung itu tidak perlu disarapin. Lambungmu itu tidak perlu sarapan. Tapi kamu sarapin juga. Dan yang disarapin pasti judulnya ganjel perut. Nah, itulah yang membuat masalah. Akhirnya kamu obati itu lambungmu. Gitu. Diobati lambungnya, akhirnya asam lambungnya gimana nih? Tanggung jawab saya nih. Nah, dia tidak bisa bergerak. Karena apa? Kamu freeze. Asam lambung kamu freeze. Sehingga ketika dia menerima asupan, mulutmu ini terbuka terus. Asam lambung tidak bisa bekerja maksimal. Akhirnya virusnya lolos. Bakterinya lolos. Gitu. Dan kalau bakteri virus sudah lolos dari lambung menuju ke usus, pasti problemnya ada kena ke tubuhmu. Nah, itu sebabnya saya mengajari orang-orang yang sudah bermasalah dengan mah, pah, gerd, stop sarapan. Itu cara menyembuhkannya. Kalau toh harus makan, ya, nggak harus juga. Karena sarapan namanya stop sarapan kan nggak makan. Tapi kamu maksa juga makan. Karena apa? Terjemahan otak yang harusnya adalah diterjemahkan haus, selalu kamu terjemahkan lapar. Dengan alasan perutnya perih. Dengan alasan perutnya kerucuk-kerucuk. Padahal terjemahan aslinya harusnya kamu membaca algoritma otakmu, harusnya terjemahannya adalah haus. Makanya saya menganjurkan minum racikan makcin. Ya, karena apa? Karena dengan minum racikan makcin, semua nutrisi tubuh tersuplai dengan baik. Tidak sarapan. Di atas jam 11 baru boleh makan. Itu pun saya sarankan makan telur. Ya, di atas jam 11 makan telur 2 butir, 3 butir, 4 butir, monggo silahkan, tidak ada masalah. Di jam 1 sampai jam 7 malam, kalau sudah model kayak begini, mau tidak mau, kamu harus singkirkan yang berhubungan dengan nasi. Kamu singkirkan yang berhubungan dengan tepung, singkirkan yang berhubungan dengan gula, singkirkan yang berhubungan dengan gorengan, singkirkan yang berhubungan dengan jajanan, singkirkan semua yang berhubungan dengan cemilan-cemilan. Ini kalau udah model kayak begini nih, penyakitnya ini. Dan makanlah full telur, makanlah full daging, makanlah full ikan, makanlah full seafood. Ini dimasaknya di tim atau dikukus, jangan digoreng. 3 bulan kamu udah mulai bagus lagi badanmu, baru bisa ditambah yang lain lagi. Ya, digado, tidak dimakan pakai unsur-unsur gula, digado. Tiap hari, Pak. Nah, iya, kalau tidak tiap hari mau tiap apa? Ya, malam harinya stop makan. Baru nanti coba tubuhmu bisa memaksimalkan. Tapi jangan salah, jangan lupa tubuhmu butuh nutrisi yang banyak banget. Minumnya liposomal glutathione, minum probiotik, minum D3K2, minum MCT, minum kalsium, minum magnesium, minum royal jelly, minum propolis. Ini 8 suplemen yang saya sarankan untuk dikonsumsi. Supaya backup mikronutrisinya full. Tubuh bisa fit lagi. Kalau enggak, lemes loyo. Nanti ujungnya terminal.
Gitu. Itu cara yang paling sehat itu. Sehingga kamu tidak tergantung dengan obat. Tapi dari dirimu sendiri untuk